Ternyata, pada akhirnya, Jiong kembali ke masa depan. Kalau kalian cuma nonton dramanya aja tanpa mau tahu akhir ceritanya, stop dulu videonya. Tapi kalau kalian penasaran banget gimana kisah Jiong dan Raja Ihon berakhir di versi novel, kalian udah ada di tempat yang tepat. Nah, di video ini Mimin bakal ceritain dengan detail, mulai dari tragedi di istana, pengkhianatan pamannya, pengorbanan orang-orang di sekitar Ihon, sampai akhirnya Jiong balik ke masa depan dan nemuin twist terakhir yang bikin semua orang teriak, "Hah? Serius endingnya kayak gini?" Jadi, siapin cemilan dulu karena ceritanya lumayan panjang. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update drakor terbaru dari Mimin. Langsung aja kita gaskeun! Sebuah upacara kerajaan yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita. Semua orang datang dengan wajah gembira, berharap acara itu akan membawa berkah dan kebahagiaan. Tapi, siapa sangka, momen itu justru berubah jadi awal dari sebuah tragedi besar. Di tengah upacara, sebuah benda mengejutkan diperlihatkan di hadapan Raja Yihon, yaitu baju berdarah milik mendiang Ratu Yeon, ibunya sendiri. Bayangin deh, gimana perasaan seorang anak yang tiba-tiba diingatkan lagi pada masa lalu kelam ibunya dengan cara yang begitu brutal. Saat itu juga, wajah Yehon langsung pucat. Napasnya terengah, matanya kosong, dan perlahan dia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ingatan masa lalu, rasa sakit, dan trauma yang selama ini dia pendam seketika pecah, membuatnya hampir jatuh ke jurang kegilaan. Dan siapa dalang dari semua kekacauan ini? Ternyata adalah pamannya sendiri, Pangeran Jaesan. Selama ini, Jaesan hanya berpura-pura bodoh di depan semua orang. Tapi kenyataannya, dia adalah sosok yang licik, penuh ambisi, dan sudah lama merencanakan perebutan tahta. Dengan menyinggung luka lama Yehon, Jaesan berharap sang raja benar-benar hancur, sehingga jalan menuju kekuasaan terbuka lebar untuk dirinya. Tapi di tengah kekacauan itu, muncullah Jiong. Dengan hati yang tulus, dia mencoba menenangkan Yehon. Jiong menyiapkan sebuah hidangan sederhana, yaitu buah kesukaan mendiang Ratu Yeon. Buah itu bukan sembarang buah, karena dulu sang ratu sering memberikannya pada putra kecilnya sebagai simbol kasih sayang seorang ibu. Ketika Yehon menyentuh dan mencicipi buah itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ingatan masa kecilnya perlahan muncul kembali. Kenangan indah bersama ibunya yang penuh kasih sayang. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Saat itulah Jiong berbisik lembut, mengatakan bahwa mungkin Yehon tidak tahu tuduhan apa yang menimpa ibunya. Tapi ada satu hal yang pasti, Ratu Yeon adalah sosok yang penuh kasih sayang. Dan kasih sayang itu sesungguhnya masih hidup di dalam diri Yehon. Kata-kata sederhana tapi penuh makna ini mengguncangkan hati sang raja. Semua kebencian dan dendam yang selama ini membelenggunya perlahan runtuh. Tapi di saat yang sama, ia juga marah karena Jiong berhasil membuatnya kembali merasakan kelemahan sebagai manusia. Namun, justru kelemahan itulah yang menjadi kekuatan baru. Tragedi yang nyaris merenggut nyawa banyak orang berhasil dicegah. Dan meski akhirnya Jiong harus diusir dari istana, benih perubahan dalam diri Yihon sudah mulai tumbuh dari hidangan sederhana itu. Dengan hati berat, ia melangkah keluar, merasa seolah semua perjuangannya berakhir sia-sia. Namun, justru di saat itulah takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang selama ini terlihat misterius. Gonggil akhirnya membuka identitas aslinya. Nama sebenarnya adalah Hong Gil-dong, pemimpin pemberontakan rakyat bernama Hual Bidang. Dia bukan sekadar badut, melainkan pejuang yang menyamar demi menjalankan pesan gurunya. Dan dari situ, Jiun menemukan buku Magunrok di markas Hual Bidang. Buku itu satu-satunya jalan Jiun kembali ke masa depan. Namun, satu hal menejutkan. Halaman terakhir dari buku itu ternyata kosong. Dan dari sanalah terungkap plot twist besar. Penulis buku Magunrok bukanlah ayah Jiong, melainkan Raja Yihon sendiri.
Setelah semua intrik sebelumnya, akhirnya puncak konflik benar-benar pecah. Pangeran Jason melancarkan kudetanya secara terbuka. Awalnya, banyak bangsawan dan prajurit yang terombang-ambing. Ada yang mendukung Jason, ada juga yang ragu. Situasi makin kacau ketika sebagian sekutu Jason mulai berkhianat, sementara sebagian lagi justru mendukung Raja Yihon. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu sosok yang bikin momen ini terasa sangat dramatis, yaitu Kang Mokju. Awalnya, Mokju adalah salah satu orang terdekat Jason, bahkan ikut membantu rencananya. Tapi pada akhirnya, rasa cintanya pada Yihon jauh lebih besar daripada ambisinya. Mokju berbalik arah, membocorkan rencana Jason kepada Jiyong, dan bahkan membantu Jiyong melarikan diri dari kepungan. Sayangnya, pengkhianatan itu harus dibayar mahal. Dalam sebuah adegan penuh ketegangan, Mokju menyeret Jason bersamanya dan melompat ke tepi jurang. Tapi nasib berkata lain. Jason selamat, sementara Mokju justru kehilangan nyawanya. Kegilaan Jason belum berhenti di situ. Setelah kehilangan banyak sekutu, ia masih mencoba mencari dukungan baru. Salah satu targetnya adalah Ratu Jahyun, ibu tiri Raja Yihon. Jason berpikir kalau Jahyun mau mendukungnya, maka kedudukannya sebagai calon raja akan semakin kuat. Tapi ternyata, Ratu Jahyun dengan tegas menolak. Meski Yihon bukan putra kandungnya, ia tidak mau mengkhianati sang raja. Penolakan itu membuat Jason murka. Ia pun menculik Ratu Jahyun dan membakar paviliun sebagai bentuk teror. Buat Yihon, ini adalah titik balik yang sesungguhnya. Kalau dulu ia menyimpan dendam pada ibu tirinya, sekarang hatinya telah berubah. Jihon sadar dendam hanya akan memperbudaknya. Ia tak mau lagi dikendalikan oleh amarah masa lalu. Dan seolah itu belum cukup, Jason yang penuh dendam semakin kalap. Ia mencoba membunuh Jiyong. Dalam detik-detik kritis itu, Raja Yihon melompat melindungi Jiyong dan pedang Jason justru menembus tubuh sang raja. Yihon terjatuh, tergeletak penuh darah. Dan tepat di saat semua terasa hancur, petir menyambar Jason. Kilatan cahaya menghancurkan tubuhnya seolah menjadi hukuman ilahi atas segala pengkhianatan dan dosa yang telah ia lakukan. Dalam sekejap, Jason berubah menjadi abu, lenyap tanpa jejak. Dan ternyata, Raja Heon masih selamat. Dia selamat karena buku Mangunrok yang ia sembunyikan di balik bajunya. Setelah itu, buku Mangunrok bercahaya dan seketika menyeret Jiyong dari tempat itu. Ketika Jiyong membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit. Ternyata selama ini, Jiyong koma akibat sebuah kecelakaan. Semua pengalaman di masa Joseon seakan hanya mimpi panjang yang terasa begitu nyata. Membuat kita semua berpikir, apakah semua itu hanya ilusi atau memang Jiyong menembus waktu melalui buku Mangunrok? Dan Jiyong pun kembali menjalankan kehidupannya, dan dia membuka sebuah restoran bernama Monlua, yang artinya Rajaku. Restoran itu perlahan tumbuh besar sampai mendapat penghargaan Michelin. Suatu hari, sosok seorang laki-laki datang. Dan ternyata, ketika Jiyong kembali ke masa depan, Raja Heon ikut terseret bersamanya. Seorang yang dulunya tiran, kini berdiri di zaman modern, bukan lagi sebagai penguasa. Dan kini Heon membantu Jiyong melakukan semua pekerjaannya dengan sangat bahagia. Dan itulah ending dari Bon Appetit Your Majesty versi novel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kalian di bawah. Sampai sini Mimin pamit dulu ya. Bye-bye.